Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita kali ini yaitu mahasiswa Indonesia yang pernah kuliah di Malaysia ya. Bukan pernah ya, masih ya. Belum ini kan belum wisuda jadi masih statusnya masih mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Malaysia ya. Oke, kita perkenalkan dulu ya, Farah Az-Zahra. Halo Farah. Yeay, halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Farah gimana nih kabarnya nih? Kabarnya udah mau wisuda kan ya? Alhamdulillah. Iya nih, insya Allah bulan April ini wisuda, doain ya teman-teman. Oke, bulan April ini wisuda. Oke, Farah kalau boleh tahu, kuliahnya di Malaysia itu di universitas apa? Jadi teman-teman, aku kuliah itu di Help University di Kuala Lumpur, tepatnya di daerah Bukit Damansara. Universitas ini sebenarnya universitas swasta, tapi kualitas edukasinya itu nggak kalah jauh dari universitas negeri di Malaysia. Gitu. Karena setahu aku Help University itu masuk 10 atau 20 besar universitas terbaik di Malaysia, Bang. Oh gitu. 10 atau masuk 10 besar gitu ya, universitas terbaik di Malaysia. Itu antara yang swasta apa gabungan? Swasta atau negeri? Gabungan. Kalau nggak salah ya, antara 10 atau 20 besar. Oh ya, by the way. Makanya Farah Iya, HELP itu ada kepanjangannya nggak sih? HELP University gitu kan? Ada kepanjangannya. Jadi H-nya itu human. E-nya itu education, L-nya human itu education. Aduh, apa ya? L-nya apa? Leadership. Kalau nggak salah. Learning. Human education, L-nya aku lupa. Learning. Aku lupa banget L-nya apa, tapi mungkin dia entahlah aku lupa. Terus E-nya itu filosofi gitu. E-nya filosofi. Ada apa makna di balik kata-kata gitu ya. Farah di HELP ya. Ambil jurusan apa? Aku ambil jurusan IT. Ambil jurusan IT, spesialis kayak web design, web developing gitu. Oh wow. Perempuan ya, terus ngambil jurusan IT gitu ya, dan fokusnya spesialis web design gitu ya, dan cukup cukup sedikit ya yang perempuan yang mengambil IT biasanya, walaupun sekarang itu sudah banyak ya yang perempuan yang berminat untuk di dunia IT gitu ya. Biasanya perempuan itu lebih ke passion gitu ya, terus marketing gitu, akuntansi dan lain sebagainya gitu ya, seperti yang ada di Indonesia gitu. Nah, kenapa sih Farah? Iya, kenapa sih Farah memutuskan untuk mengambil jurusan IT itu? Awalnya tuh aku lebih ke jurusan kebumian ya dulu. Kebumian. Melenceng dari apa namanya? Jauh dong. Bukan fakultas, jurusan yang seharusnya perempuan ambil. Aku nggak dapet karena aku ambil di ITB. Tapi aku mikir lagi kayak kayaknya harus ngambil jurusan yang benar-benar bisa kita pakai di masa depan nanti, karena tadinya aku mau ngambil kebumian, aku bingung nanti kerjanya jadi apa, atau ngambil bisnis, udah banyak yang kuliah di bisnis, karena bisnis juga nggak perlu pakai kuliah gitu. Jadi aku mikir, oh ya udah IT aja gitu. Kebetulan IT juga kurang kan yang perempuannya, jadi ya aku ambil IT gitu, dan kayaknya seru gitu belajar tentang coding kayak keren aja gitu ya. Dulu emang para di waktu SMK apa SMA dulu sebelum masuk HELP? SMA ya. Kalau sebelumnya memang sudah punya basic untuk codingan gitu.
Oh, belum, sama sekali belum. Jadi aku benar-benar buta tentang IT. Dulu pas SMA tuh kita diajarinnya tentang definisi internet, tentang Microsoft Word, Microsoft Excel yang benar-benar basic banget ya Allah, gitu. itu nggak usah belajar juga. Kita bisa cari sendiri gitu. Iya. Makanya jadi kayak kayaknya harus belajar lebih lagi gitu. Oh gitu ya. Nah, pasti nih banyak nih kan yang tanya kok bisa sih gitu para akhirnya kuliah di Malaysia gitu, di Help University gitu. Nah, itu kuliahnya dengan beasiswa atau dengan biaya sendiri atau ada penyupport dari donatur lain gitu, seperti apa? Kebetulan kalau aku tuh kan dulu cari-cari di Google gitu ya, dan kebetulan aku nemu di Help University. Nah, biayanya itu pas aku lihat dibandingkan dengan biaya swasta di Indonesia itu kurang lebih sama atau mahal, cuman sedikit aja gitu. Tapi pengalamannya itu kita bakal dapat banyak kayak bahasa Inggris, terus bisa ketemu teman-teman dari negara lain, terus kayak belajar mandiri karena di negara orang gitu kan. Jadi aku diskusi sama mama papa, akhirnya aku daftar, awalnya niatnya biaya sendiri, tapi alhamdulillah agennya itu menawarkan beasiswa. Jadi aku dapat beasiswa 50% dari SPP aja gitu, bukan beasiswa biaya hidup gitu, gak dapet sih, cuman ya lumayan mengurangi biaya sekolahnya ya. Jadi cuman setengah gitu kan. Gitu. Tapi kalau di kampus kita itu anak yang mendapatkan beasiswa diwajibkan untuk kerja sambilan di kampus. Jadi kita kayak jadi petugas di IT departmentnya kayak sebanyak 40 jam per semester gitu. Jadi ada bukunya, kita harus minta tanda tangan dari pengurus kampusnya bahwa kita udah kerja part time gitu. Jadi kira-kira setiap minggu itu 2 jam doang sekali gitu. Oh gitu. Jadi itu wajib gitu lah. Iya wajib, tapi sebenarnya aku kadang ada yang skip gitu sih. Misalkan nggak sampai 40 jam per semester karena banyak tugas atau bentrok sama kelas, karena kan ada jadwalnya gitu ya. Gitu. Jadi kadang kayak cuma 20 jam juga nggak apa-apa. Cuman itu sebenarnya wajib, tapi tidak memberatkan mahasiswa gitu. Oh gitu. Nah, waktu pertama ngomong nih sama mama sama papanya Farah gitu kan, itu gimana tuh caranya Farah ngomong? Farah mau ngambil IT gitu kan? Mereka ada pertanyaan tertentu nggak yang kayak, kok ngambil IT sih? Kenapa nggak ngambil fashion dan yang lain sebagainya gitu? Ada sih, waktu itu soalnya papa sama mama pengen salah satu anak itu jadi dokter, dan kebetulan dulu aku punya cita-cita juga jadi dokter gitu kan. Cuman dokter itu butuh hafalan gitu-gitu, jadi aku merasa aku nggak sanggup gitu. Aku lebih ke yang logika kayak matematika kayak gitu. Cuman kalau ngambil matematika kan kurang banyak permintaan gitu. Ya, jadi kayak yaudah ambil IT gitu. Pas aku bilang mau ngambil IT, mama papa agak ini sih bingung kenapa IT gitu. Itu kan jurusan laki-laki gitu. Cuman ya jelasin ya nanti kerjanya banyak gitu di masa depan, karena kan makin kesini IT industri lah. Jadi pengen coba gitu, kayaknya seru juga gitu. Terus katanya, oh ya udah terserah, kalau emang kamu maunya ambil IT ya silahkan gitu. Iya boleh. Nah tadinya tuh aku ngambil di Indo, ada universitas yang khusus komputer gitu. Cuman ya kayak aku bilang, kalau dibandingin sama harga di luar negeri swasta tuh kurang lebih mirip gitu. Jadi kayak
Ya, akhirnya ngambil di Health University di Malaysia gitu ya. Kenapa milihnya di Malaysia? Kan Health di negara lain juga ada tuh. Iya, tadinya Farah juga nyari-nyari di Singapura, di Australia, dan lain-lain kan. Cuman setelah diskusi, Malaysia itu kan masih negara yang banyak muslimnya, terus lebih dekat juga kan dibanding Australia. Kalau Singapura mungkin kurang lebih sama ya. Tapi ya itu sih lebih ke negara Muslim dan banyak orang kesamaan gitulah ya. Jadi nggak terlalu jauh berbeda antara Indo sama Malaysia gitu dari segi makanan, budaya dan lain sebagainya kan. Iya sih. Betul. Nah, kebanyakan sih alasan dari orang ke Malaysia itu juga seperti itu gitu kan, salah satu alasannya. Nah, awal mula masuk kuliah gitu kan, pastinya kan ada hal yang baru tuh kan, baik itu budaya, terus cara belajar, kemudian bahasa dan lain sebagainya. Nah, di situ Farah ada kesulitan nggak di situ? Oh, banget Bang, soalnya pas kita baru datang ke Malaysia itu kan bahasa Inggris masih belum lancar, sedangkan kelas itu semua pakai bahasa Inggris. Yeah. Jadi komunikasi sama temen pun kayak masih gitu loh. Tapi karena alhamdulillah temen-temen pada support aku, jadi kayak diajak ngobrol lebih sering, terus banyak ini sih, banyak ngobrol ya. Ya, banyak berinteraksi sama orang gitu. Tapi ya harus pakai bahasa Inggris gitu. Dan mungkin karena belum terlalu terbiasa, jadi semester pertama tuh nilainya masih anjlok gitu. Jadi kayak, waduh gimana nih ngasih tahu orang tua gitu. Tapi setelah nangis, drama dan sebagainya, ya alhamdulillah itu jadi pengalaman dan jadi penyemangat gitu ya? Penyemangat, belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi kayak alhamdulillah sih makin kesana makin lancar, makin mudah gitu ya. Iya, jadi kalau soal bahasa sebenarnya kan banyak juga tuh yang mengalami hal yang sama gitu. Kalau misalnya nggak dilatih tiap hari gitu kan, bahasa yang baru itu akan ibaratnya itu akan lupa gitu kan. Nah, makanya perlu dilatih dengan berbicara setiap hari, dan harus sama orang yang beda gitu, sama orang yang memang bahasa ibunya beda dengan kita gitu. Baru itu akan terlatih gitu kan, cara ngomong dan yang lain sebagainya. Nah, ada nggak momen tertentu gitu yang pada saat kuliah yang bikin para keinget terus sampai sekarang gitu, baik itu momen yang sedih maupun yang bahagia gitu, yang seneng, yang bikin seneng gitu? Banyak sih ya. Kalau momen sedihnya ya itu mungkin pas lagi gagal, setelah melihat hasil semester kayak waduh kayak gini, terus nangis, drama. Tapi karena bangkit lagi, terus move on, terus ya pokoknya terus ini belajar lebih baik lagi. Alhamdulillah semester terakhir itu benar-benar naik yang Farah nggak pernah kira sebelumnya, kayak aduh bisa nggak ya kayak gitu. Dan di luar ekspektasi gitu ya. Di luar ekspektasi. Dan selama proses itu sebenarnya ada gelombangnya juga, kayak naik turun. Naik turun gitu. Karena semester akhir itu kan sempet kayak agak berantem sama teman satu tim untuk final year project. Untuk skripsi. Oh ya? Iya, karena teman aku itu benar-benar nggak bantuin bikin websitenya, kayak Farah semua yang ngerjain gitu. Jadi agak kesel sih, kayak itu benar-benar yang rasanya tuh pengen bilang ke dosen pembimbing kalau supervisor kalau bisa tuh gak usah berdua deh, sendiri aja gitu. Karena
sama aja Farah juga kayak ngerjain sendiri gitu. Cuman Farah mikir lagi, aduh jangan deh, kasihan juga sih teman gitu kan. Jadi ya emang harus ini juga sih biar nggak ada salah paham ngomong sama teman segala macam gitu. Jadi ya gitu sih agak-agak keselnya. Tapi nilai plusnya jadi Farah kayak lebih ngerti tentang project Farah sendiri gitu. Dan itu benar-benar akan kepakai untuk di kerjaan nanti gitu, karena sama ini Farah kayak interview kerja, apply kerja itu pasti ditanya tentang skripsi atau final year project ya, gitu. apa yang udah dibuat. Ya betul, jadi kayak udah ngerti sendiri gitu, jadi nggak akan bingung lagi nanti di dunia kerja gitu. Iya gitu. Final year project ya. Ngomong-ngomong final year project, di Health sendiri itu ada, kalau di MSU ya, itu ada FYP1, FYP2 gitu ya. Nah di Health sendiri gimana? Sama nggak ada FYP1, FYP2, jadi 2 semester kan. FYP1 itu kita kayak planning, merancang proyeknya seperti apa, ngedesain sketch segala macam, terus timeline-nya dibuat segala macamnya gitu kan. Terus diskusi sama supervisor segala macam, dan bikin prototype untuk projectnya. Projectnya jadi kita bagi 2 gitu karena projectnya besar. Jadi kita bagi 2, yang sepertiga atau setengah di FYP1, yang setengah lagi di FYP2 gitu. Iya. Jadi sama berarti ya. Sama kampus yang lain juga seperti itu sebenarnya. Jadi dia dibagi 2 supaya pengerjaan skripsi itu nggak keteteran sebenarnya gitu ya. Yang terjadi di Indo itu kebanyakan dijadiin dalam 1 semester dan akhirnya itu tuh banyak yang asal jadi gitu kadang-kadang kan. Nah, iya benar banget. Kalau Farah sendiri waktu final year project gitu ya, itu kenapa bisa jadi berdua gitu? Bukannya biasanya itu final year project orang buat skripsi itu kan sendiri biasanya gitu kan. Tapi nggak tahu, itu tergantung dari kebijakan kampus masing-masing gitu kan tentunya. Nah itu kenapa bisa jadi berdua? Kalau di kampus kita itu karena anak IT-nya itu benar-benar individualis ya. Jadi sama sekali yang kutu buku yang benar-benar nggak kenal sama teman sekelasnya sendiri gitu. Jadi mereka tuh sibuk sendiri gitu lah. Apa-apa kalau ngerjain tugas sendiri, kalau belajar sendiri gitu. Jadi emang dosennya itu mungkin merencanakan buat gimana ya biar semua anak IT ini berinteraksi, atau seenggaknya berdua deh gitu. Jadi mungkin FYP-nya itu dijadiin berdua, dan mereka juga menilai teamwork dari final year project itu, karena itu kan juga berguna untuk dunia kerja nanti ya. Kita kan pastinya bakal berinteraksi sama orang lain, terus cara kita komunikasi, berdiskusi, brainstorming segala macam. Ya, jadi kayak ya lebih ini sih, lebih efektif menurutku juga. Kalau sendiri nilai plusnya paling yang ya itu sih kayak tadi Farah, tahu semua step harus ngerjainnya kayak gimana gitu. Cuman ya kalau misalkan ngerjainnya berdua tapi benar-benar kita kerjain semuanya berdua, jadi dua-duanya tahu gitu kan step by step gitu. Itu di akhir project ada ini nggak, peer evaluation ya, peer evaluation. Jadi para sama teman para saling nilai gitu, saling ngasih penilaian. Ada gitu. Nah itulah fungsinya dari form yang dibikin peer evaluation itu sebenarnya untuk menilai tim ini benar-benar kerjasama apa enggak gitu kan. Kalau misalnya dia kerjasama,
pastinya nilainya semuanya sama gitu. Tapi ada kelemahannya juga. Peer evaluation ini bisa dipalsukan datanya sama mahasiswa. Kalau seandainya mereka kompak gitu kan, ngasih nilai gede semua gitu, walaupun yang kerja cuma sendiri gitu kan, cuma satu orang. Nah, oke, kita lanjut. Next, Farah, kegiatannya selama kuliah di Health ya, di Health University selain kuliah, terus ada harus diwajibkan juga istilahnya kerja di kampus gitu ya, sekian jam. Nah, terus ada kegiatan di luar itu nggak selama di Malaysia? Ada. Jadi kan kalau di Malaysia itu ada yang namanya PPI ya. Jadi pertama banget Farah itu join di PPI kampus dulu, di PPI Hub gitu. Karena pertama kali Farah di Malaysia itu udah kenal sama ketua PPI-nya, Bang Vicky, sama kenal juga sama sama Kawita dan lain-lain gitu kan. Kebetulan mereka memang pengurus PPI, jadi Farah langsung diajak buat jadi pengurus PPI juga gitu kan. Jadi Farah kayak, oh boleh gitu, karena kebetulan di angkatan Farah itu nggak ada orang Indonesianya, jadi Farah benar-benar nggak kenal sama orang Indonesia di sana gitu. Jadi boleh kenalan sama orang Indonesia gitu. Dan terus setelah 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun di PPI Help, Farah ditawarin juga untuk join di PPI Malaysia. Awalnya sebelum join PPI Malaysia, ya PPIM. Sebelum join PPIM, udah join event besarnya kayak Pospim. Oh iya. Itu karena masuk PPIM tuh. Nah, karena tertarik, acaranya itu bagus, terus seru, bisa lebih kenal banyak mahasiswa, jadi ya ikut PPIM juga. Jadi dua ikut PPI kampus sendiri sama PPIM gitu ya. Terus selain ikut organisasi, kebetulan Farah juga ditawarin buat coba kerja part time. Jadi kebetulan Bang Vicky ketua PPI Hub pada saat itu, jadi kan ditawarin di tempat kayak ambil foto paspor, terus fotokopi, cetak foto segala macam gitu kan. Jadi Farah join. Ya alhamdulillah itu juga sebagai satu kegiatan buat membantu Farah berkomunikasi pakai bahasa Inggris gitu, karena customer itu kan banyak yang kayak orang bule, orang luar, dan kebetulan ya itu kan kayak mall gitu ya, jadi ramai, jadi lebih sering komunikasi juga gitu. Ngomong-ngomong tentang teman ya, satu angkatan yang tadi itu agak sedikit menarik ya, di mana cuma Farah doang yang orang Indonya gitu ya. Di satu angkatan ya yang sama Farah itu ada berapa orang perempuan sama yang cowok gitu, perempuan sama laki-laki, perbandingannya ada berapa orang? Maksudnya yang orang Indonesia atau? Enggak. Yang satu angkatan di Help. Oh. Kalau di kelas Farah satu kita tuh jadi satu angkatan tuh ada 3 batch. Batch bulan Januari, bulan Maret, bulan Mei, sama bulan Agustus. Jadi Farah itu ikut di bulan Mei. Nah, bulan Mei itu kan kebanyakan orang-orang tuh pada belum lulus SMA segala macam kan, baru lulus itu ini ya kalau nggak salah. Jadi sedikit tuh angkatan Farah, benar-benar sedikit. Kalau nggak salah pas kita ospek itu kita digabungin yang S1 sama yang diploma gitu. Jadi digabungin nggak nyampe 30 kayaknya, nggak nyampe 40. Nggak nyampe 30. Iya, sedikit lah pokoknya. Oh gitu. Ospeknya gimana ospeknya? Ospeknya sama kayak yang ada di Indo apa gimana tuh ospeknya di luar tuh? Beda banget. Ya cuman gitu-gitu doang sih, ospeknya kayak pengenalan diri. Dan itu juga nggak ada yang dikerjain sama senior gitu, nggak ada. Bahkan ngomong berinteraksi sama senior pun nggak ada gitu. Jadi antara teman sekelas dan dosen pun itu juga cuman kayak ngasih instruksi.
ini nih kampus kita, di sini ruangan ini ruangan lab segala macam, toilet segala macam, kayak kampus tour gitu. Terus kenalin kepala departemen, dean itu apa ya bahasa Indonesianya? Dekan. Dekan, terus pengurus IT departemennya, terus dosen-dosen yang lain gitu, kenalan gitu sama. Ya, jadi jauh banget ya bedanya sama yang ada di Indo gitu ya untuk soal ospek gitu ya. Dan mereka nyebutnya juga orientasi kan, orientation gitu kan, orientation week gitu. Sama seperti yang ada di kayaknya yang ada di Malaysia itu seperti itu semua gitu ya, semuanya sama gitu untuk orientation prosesnya. Nah, yang paling unik itu yang ada di Indonesia sebenarnya gitu. Kita itu banyak banget hal-hal yang mungkin itu tidak perlu kadang-kadang gitu kan, yang ada soal apa namanya dikerjain oleh senior lah gitu kan, terus disuruh ngerjain tugas apalah segala macam gitu ya. Oke, mungkin dari segi untuk aktivitasnya itu mungkin lebih banyak gitu ya, lebih banyak ya di Indonesia gitu, aktivitasnya lebih banyak dan mungkin lebih menarik juga karena ada banyak aksesoris yang harus dipakai gitu kan. Nah, cuma esensi dari pengenalan dunia kampus dan segala macamnya itu karena ada banyak kasus kemarin-kemarin itu gitu kan, jadi lebih berkurang gitu kan makna dari orientasi ataupun ospeknya itu gitu kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada yang udah nyebutnya bukan ospek lagi gitu kan, ada yang nyebutnya PBAK gitu, pengenalan budaya dan akademik kampus. Nah, jadi sebenarnya itu ospek juga ataupun orientasi gitu, tapi dengan nama yang lain gitu, karena kan dari kata ospek itu konotasinya lumayan agak sedikit negatif gitu ya, karena ospek gitu ini bakalan nanti yang terjadi adalah senior terus mengerjai juniornya gitu kan. Pastinya kan orang nanya-nanya gitu kan, selain dari yang pertama Farah kan ditawarin beasiswa sama agennya gitu ya waktu itu ya. Nah, gimana sih caranya Farah, ini kita balik lagi ya prosesnya setelah selesai di sini, kita balik lagi prosesnya dari awal. Gimana caranya supaya tahu ada agent yang memang bisa kita hubungin gitu kan untuk kuliah di Malaysia, dan apakah agent-agent yang ada itu dia sendiri gitu yang menempatkan kita, oh ya kamu lebih cocoknya di kampus ini gitu dengan beasiswa ini gitu, atau seperti apa? Kalau Farah sih awalnya banget sekarang nggak pakai agent, cari sendiri kan di Google. Ada aktivitas ini kayaknya menarik, jadi Farah hubungi kontak person yang ada di website tersebut. Tapi memang kalau misalkan kita yang meng-approach university duluan tuh responnya lama gitu kan. Kebetulan kan Farah apply di universitas yang lain juga, itu benar-benar nggak ada respon sama sekali. Jadi Farah bingung, aduh gimana ya gitu. Nah, kebetulan ada suatu tempat yang memang menawarkan banyak universitas di luar negeri yang mungkin cocok untuk anak-anak sekolah yang baru lulus gitu kan. Terus mereka juga nawarin ada beasiswa, ada ya pokoknya prosesnya itu dimudahkan dari agennya sendiri gitu. Jadi kan boleh nih. Agennya ini siapa? Orang Malaysia? Oh bukan, orang Indonesia. Jadi itu ada kayak lembaga edukasi yang khusus emang kayak misalkan ada orang mau daftar kuliah di UK, di Australia, di Malaysia, bahkan di Amerika pun bisa juga gitu. Jadi kita bebas milih dan kita konsultasi sama lembaga itu gitu. Agennya itu ya. Berarti kita bayar awalnya itu ke agen dulu gitu ya? Kalau kita pakai agen, harganya itu kurang lebih sama kita daftar sendiri gitu. Tapi mungkin kalau kita daftar sendiri, orang yang mengurus semua proses pendaftaran itu bakal dapat komisi lebih banyak gitu, karena mereka ngurus kita tuh sendirian gitu. Kalau lembaga mungkin universitasnya itu bakal ngasih komisi ke lembaga, tapi kan lembaga melayani banyak
calon mahasiswa buat mendapatkan proses pendaftaran kuliah di luar negeri. Ya, artinya lembaga itu mungkin udah kerjasama sama universitas itu gitu ya untuk betul. nyari mahasiswa gitu ya. Ya, sebagai calon mahasiswa kita mikir, wah jangan-jangan mahal nih biaya administrasinya gitu, karena kuliah di luar negeri pasti jadi mahalin gitu. Tapi ternyata ya sama aja. Jadi mereka tuh bagus gitu sistemnya, ya biar kita tuh nggak usah mengeluarkan uang sebelum kita diterima di universitas tersebut gitu. Jadi kita nggak ada kepikiran, waduh setelah konsultasi ini bayarnya berapa ya. Karena waktu kuliah kan aktif banget tuh berarti ya, kuliah terus pernah diwajibin untuk kerja di kampus juga gitu kan. Terus ada kegiatan PPI HEP, PPI Malaysia gitu ya. Kemudian ada juga kegiatan yang di luar gitu, untuk part time gitu ya. Nah, itu kan banyak banget tuh ya kegiatannya. Waktu Farah kuliah, kira-kira gimana tuh membagi waktunya antara yang kegiatan non-akademik, kemudian dengan kegiatan yang akademiknya? Cara membagi waktunya gimana tuh? Keteteran nggak? Atau akhirnya nggak banyak yang dapat gitu, malah yang akademiknya yang jadi nggak bagus atau gimana? Tergantung sih ya. Jadi tuh mungkin kalau pas tahun pertama sama tahun kedua itu masih sering kerja part time, segala macam, masih ikut organisasi gitu. Kalau untuk nilai akademis ya mungkin nggak sebagus kalau kita lebih spend time waktu luang kita buat belajar di akademis dibanding buat kerja part time kan. Tapi nilai plusnya komunikasi itu jadi lebih lancar karena customer ya, orang ya. Jadi ya ada plus minusnya sih. Kalau buat bagi waktu paling ya kalau part time tuh di weekend aja gitu, karena kalau weekdays kan biasanya kuliah ya, ada kelas, dan itu juga kalau misalnya kelas tuh nggak full satu hari itu, jadi masih bisa ngatur waktu buat misalkan ngerjain tugas segala macam gitu di hari biasa. Kalau hari weekend gitu ya dipakai buat part time gitu, tapi nggak selalu juga sih. Kayak misalkan ada due date tugas tuh hari Seninnya gitu, jadi weekendnya off dulu buat kerja gitu. Pintar-pintar bagi waktu sih, dan enaknya kayak sama pengurus bos di part time itu komunikasi, kayak misalkan karena aku ada tugas nih, jadi nggak bisa kerja dulu gitu. Jadi harus punya time management yang bagus gitu ya untuk ngurus semuanya antara akademik dan juga non akademik gitu ya. Pernah nggak sih waktu Farah kuliah gitu ya, dari semester 1 kemudian semester 2 ketiga gitu, pernah nggak sih merasa kayak bosen terus rasanya pengen pindah jurusan gitu? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Nah, parah banget, apalagi kalau misalkan lagi ngerjain tugas itu pas lagi stuck, wah itu benar-benar aduh, bisa nggak sih berhenti aja, maunya kuliah di Indonesia aja gitu, karena kuliahnya pakai bahasa Inggris, kadang suka nggak ngerti, harus makan waktu buka Google Translate segala macam gitu kan. Jadi sempat ada kayak wah pindah jurusan ya, tapi enggak sih, alhamdulillah. Kadang itu tuh kayak pemikiran sementara, tiba-tiba ingat orang tua gitu. Iya, udah saya tuh udah sekian nih, gue tuh udah jalan sampai berapa tahun gitu, udah ngeluarin uang sebanyak itu, kayak sayang gitu kalau misalkan di stop kayak gitu. Jadi ingat orang tua sih, lebih seringnya ingat orang tua, terus ngelihat teman-teman yang udah ini juga, yang udah lebih cepat
selesainya. Jadi termotivasi akhirnya gitu ya. Motivasi, dan alhamdulillah teman-teman aku juga kayak support gitu sih. Mereka pasti bakal kalau misalkan Farah nanya kalau ada yang nggak bisa gitu. Oke. Nah, gimana tuh kalau misalnya ada mahasiswa baru gitu kan, terus mereka ngerasa kayak di tahun kedua kayak ngerasa, duh kayaknya gue salah jurusan nih gitu. Terus mikir-mikir lagi mau pindah jurusan. Itu kan kata Farah tadi kan itu cuma pemikiran sementara aja gitu kan. Nah, tipsnya gimana tuh supaya orang yang lagi galau ini gitu kan cepet sadar bahwasannya yang kayak gitu tuh nggak baik gitu kan, harus mikirin kedepannya seperti apa gitu. Jangan sampai kayak udah jauh gitu kan, terus ganti jurusan walaupun ini berhubungan dengan minat sebenarnya gitu kan. Kalau misalkan di hati emang udah nggak cocok, ya lebih baik juga pindah gitu kan daripada menjalani hal-hal yang tidak sesuai. Nah, tipsnya dari Farah kayak gimana tuh? Kayak enjoy aja sih. Misalkan Farah tuh sebenarnya nggak awalnya tuh pas tahu wah coding tuh susah nih, nggak suka sebenarnya disuruh coding ini tuh nggak kayak aduh males gitu loh, harus belajar ini logikanya tuh susah banget gitu dapetnya. Nah itu yang bikin kita down kan, misalkan kita merasa kita nggak cocok segala macam gitu. Tapi orang mikir semua orang itu punya kemampuan, maksudnya manusia itu dikasih kemampuan buat bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu, ini itu. Nah jadi Farah mikir kayak orang lain aja bisa, kenapa gue enggak gitu. Dan kalau misalkan kita udah milih jurusan IT gitu, itu tanggung jawab kita. Kenapa dari awal kita milih jurusan IT? Kalau misalkan kita tuh mau berhenti di tengah jalan gitu. Jadi itu sih paling yang pertama tuh, jadi ingat tujuan kita tuh kuliah itu untuk apa, terus kayak kenapa ngambil jurusan ini dari awal gitu. Kalau misalkan benar-benar nggak cocok atau apa namanya benar-benar nggak cocok banget nih ya, merasa nggak mampu, ya mungkin bisa aja pindah, cuman dipertimbangkan lagi kayak misalkan coba karena deh kalau ngurus-ngurusnya itu banyak gitu kan, dan butuh biaya juga biasanya gitu kan. Betul. Dan kalau misalkan kita emang benar-benar mau lanjut gitu ya, karena itu sebenarnya kan godaan gitu ya, kayak kita aduh capek nih itu semua jurusan itu sama gitu, sama susahnya gitu. Jadi kalau misalkan pindah ya pasti akan ada masa-masanya kita mulai down atau merasa susah. Jadi kalau misalkan udah lanjut ngambil itu ya kalau mau dilanjutin sampai selesai. Kalau misalkan emang kurang cocok atau mau coba jurusan lain, itu diselesaikan dulu yang udah diambil gitu, kayak bertanggung jawab sama diri sendiri itu sih. Sama yang paling ampuhnya sih kalau Farah inget sama orang tua yang udah ngeluarin uang banyak, dan kitanya juga udah kayak memakan waktu banyak buat sampai ke jalan tengah gitu. Maksudnya sampai proses yang udah susah itu susah payah gitu. Cuma karena hanya godaan waktu juga kalau misalkan mau iya itu. Pernah nggak sih nangis gitu kan di kampus gitu, tiba-tiba keinget orang tua pengen pulang gitu? Sering banget apalagi kayak misalkan lagi nelfon terus misalkan orang tua bilang kita lagi makan ini nih gitu kan. Di Malaysia biasanya nggak ada kan makanan itu, jadi mau pengen pulang sekarang juga, yang gitu deh. Apalagi kalau misalkan lagi banyak masalah ini sana sini numpuk, kerjaan numpuk atau gitu numpuk, kayak ya Allah pengennya rasanya pengen pulang terus ngerjain bareng sama orang tua atau sama keluarga biar lebih enjoy kayak gitu. Cuman ya gimana kan nggak bisa pulang juga. Teman-teman Farah yang dari negara lain itu dari mana aja? Banyak, ada yang dari Korea, dari Sri Lanka, India, terus
Jepang juga ada, Uzbekistan, terus Pakistan. Jadi banyak juga ya yang dari luar itu ya. Tapi ada nggak yang kayak mayoritas yang paling banyak internasionalnya ya student internasionalnya itu dari negara A gitu? Apa negara Indonesia yang paling banyak di help? Kalau di hub kalau nggak salah paling banyak dari China ya. Oh, dari China. Dan bukan Chinese keturunan bukan, gitu kan? Bukan. Dari China. Itu banyak juga. Terus Korea juga banyak sih. Korea, Bangladesh, Pakistan juga banyak. Banyak sih. Kebanyakan. Mahasiswa Indonesianya ada berapa waktu para kuliah? Juga lumayan banyak. Cuman nggak sebanyak dari yang anak internasional lain kayak Cina itu kan dominasinya paling banyak. Terus kayak ya sama Pakistan itu sih paling banyak. Arab juga banyak. Cuman ya orang Indonya ya banyak sih. Cuman karena Farah nggak terlalu ketemu sama banyak orang Indo pas angkatan Farah, jadi mungkin merasanya kayak angkatan Farah tuh orang Indonya sedikit gitu. Ya. Ada nggak sih? Ada temen yang dari orang Malaysia sendiri nggak sih? Oh ada. Tapi ya kebanyakan Malaysia Chinese. Kalau yang orang Melayunya sedikit, tapi sedikitnya itu karena memang nggak banyak yang kuliah di HELM atau Farahnya ya, yang ini? Enggak, emang karena nggak banyak yang kuliah di HUB. Dan angkatan Farah itu nggak ada yang Melayu sama sekali, kalau nggak salah ya, nggak ada. Ada mungkin satu dua gitu aja gitu. Kebanyakan. Menurut Farah gimana? Orang-orang Malaysia itu pada awal Farah kuliah gitu ya, mereka sambutannya gimana sih sama orang luar gitu, terutama sama orang Indonesia, terutama mahasiswanya ya? Pernah nggak? Pernah, mungkin ini mungkin semua student Indonesia pernah ngalamin. Mungkin orang sana tuh menganggap remeh orang Indonesia kali ya, karena kan mungkin kebanyakan banyak ini kan orang Indonesia yang kerja di sana gitu. Jadi yang jadi kerja di kilang-kilang gitu ya, di pabrik-pabrik gitu ya, yang jadi cleaning service gitu, ada banyak kan? Iya betul. Jadi kayak wah, orang Indonesia nih bisa nggak ya mereka gitu. Cuman ya aku nggak peduli sih, soalnya kan ya namanya kita belajar ya nggak. Berarti orang-orang Malaysia itu waktu awal-awalnya mungkin ada yang, tapi nggak semua gitu ya kali ya. Jadi ada beberapa oknum yang kadang-kadang memang dia kayak menganggap remeh gitu, menganggap enteng gitu kan. Tapi nggak semua, ada juga yang baik gitu kan. Kalau Farah kemarin banyak nggak sih yang Farah kenal gitu kan, teman-teman yang memang orang Malaysia gitu, yang di daerah tempat tinggalnya Farah pada saat kuliah gitu? Orang Malaysia ya banyak sih ya, lumayan. Cuman memang nggak sebanyak orang Melayu atau Malaysia nih? Orang Melayu ya, orang Melayu. Ya orang Melayunya gak sebanyak Chinese dan India yang ada di sekitaran kampus Farah sih. Cuman kayak dosennya, kebetulan kalau di IT department di jurusan Farah itu gak ada yang Melayu. Ada satu Melayu, cuman dia itu bukan dosen, kayak pengurus itunya. Jadi kebanyakan itu India atau Chinese. Tapi ada juga dosen Melayu yang dari jurusan lain, dan mereka tuh baik banget. Misalkan kita berpapasan di surau tuh musola ya kalau di Indonesia, mereka pasti nyapa kayak assalamualaikum, terus assalamualaikum ukti gitu ya. Kayak
di sana mereka nggak waktu itu. Enggak ya? Gitu deh. Assalamualaikum. Nah, jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mau kuliah di Malaysia ya, terutama. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa diambil hal positifnya gitu ya, baik itu dari segi budaya gitu, kemudian bahasa dan yang lainnya gitu, hampir sama. Cuma memang kadang-kala yang namanya saudara gitu, apalagi dekat gitu kan, itu pasti ada saling apa ya istilahnya, saling sikut dikit lah gitu kan, makanya ada berantem dikit gitu kan. Parah setelah selesai wisuda bulan Mei ya? Iya, April atau Mei. Ya. Semoga secepatnya April atau Mei. Kira-kira nanti ada rencana ke depannya mau kerja atau lanjut S2 di tempat lain atau di Malaysia atau gimana? Insya Allah sih Farah ada rencana mau kerja dulu di Malaysia buat cari pengalaman. Walaupun sebelumnya pernah part time di Malaysia kan. Tadi Farah bilang kan ya. Jadi pengen sih lanjut S2, cuman mungkin kalau S2 di negara lain ya, biar pengalamannya lebih lagi gitu. Ya, bisa pengalamannya berbeda gitu dari hal sebelumnya gitu ya. Umur sekarang berapa umur? Baru 22. Baru 22 ya. Sudah di Pinang? Waduh, belum nih, lagi fokus menitikan karir dulu. Yeah. Lagi fokus menitikan karir dulu gitu ya. Belum ada yang meminang, apa memang belum mau dipinang atau menunggu dipinang? Ada pertanyaan yang sulit. Belum mau dan belum ada, jadi ya kebetulan emang takdirnya pengen kerja dulu, yang mau rencana yang mau kerja dulu, mau menuntut ilmu dulu, karena kan masih muda. Yang nggak masalah sih kalau misalkan emang jodohnya nanti bakal lebih cepat. Untuk rencananya sih mungkin belum, tahu untuk dekat-dekat ini belum. Oke. Itu jadi. Ini dong, kasih tips gitu ya, kasih tip untuk ini kan banyak nih yang nanya juga, gimana sih bang, gimana sih kak gitu kan, caranya kok bisa jadinya kuliah di luar gitu kan. Nah, tips-tipsnya dari Para seperti apa supaya bisa dapat, tadi kan dapat setengah beasiswa gitu ya. Nah, 50%. Nah, kemudian bisa kuliah di luar juga. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu terlebih dahulu? Kemudian tipsnya seperti apa untuk teman-teman yang baru mau kuliah nih gitu? Tipsnya banyak sih ya, mulai dari persiapan segala macam. Kalau untuk kuliah, sebelum kuliah pastiin dulu kalian mau ambil kuliah di jurusan apa. Ini yang benar-benar fatal ya. Yang tadi kita bahas, kalau misalkan ternyata jurusannya nggak cocok harus pindah gitu, atau nanti selama belajar mungkin stres atau kesusahan segala macam gitu kan, jadi buang waktu, buang biaya. Jadi dipikirin jurusannya mau apa, diskusi sama keluarga kalau bisa, biar nggak ada cekcok gitu. Nah, yang kedua, kalau menurut Farah, universitas itu nggak terlalu mempengaruhi ya, mau apalagi kalau di Malaysia, mau swasta mau negeri, itu mungkin sama aja. Yang penting kitanya selama proses belajarnya itu gimana gitu. Untuk kampusnya itu nggak ngaruh, apalagi nanti akan kerja gitu, nggak akan ditanya dari universitas mana, itu nggak akan ngaruh gitu. Kalau kalian mau kuliah, kalau mau kerja di Malaysia juga, entah kalau misalkan di Indonesia kan sekarang mungkin banyak yang gengsi ya, dari universitas swasta itu dianggap remeh. Kalau misalkan dari universitas negeri itu kayak
wah lebih bagus gitu. Padahal enggak gitu. Tergantung proses belajar kitanya gimana gitu. Dan mungkin ya menurut Farah itu justru di Indonesia itu dia tuh kayak dilatih untuk jujur dan benar-benar belajar ini mungkin. Kan kalau di Indonesia mungkin banyak yang lewat jalur belakang atau banyak dibantu segala macam. Tapi kalau di sana ada pure gitu, jadi itu benar-benar belajar sesungguhnya itu gitu, kayak latihan sampai benar gitu. Dan kalau udah tetapin universitas mana, coba cari-cari lagi lembaga yang bisa kerjasama sama universitasnya. Jadi mereka bantuin untuk proses tanya, untuk proses dokumennya. Kan mereka pasti bakal bantu nge-translate dari Indonesia ke Inggris, itu agak susah juga tuh. Terus biaya hidup kekurangan berbulan kita cari hospital yang murah, nyari teman juga yang lebih membawa kita ke hal yang lebih baik gitu, kayak yang positif. Positif kayak misalkan salah satu caranya itu ikut organisasi itu kan kita ini juga ya, melakukan hal-hal yang positif gitu. Terus itu sih banyak, kalau menurut Farah itu banyakin aktivitas di luar kampus, karena itu benar-benar akan ngaruh sekali untuk kerjaan kita nantinya, karena mereka kan pasti ngelihat CV kita nanti kayak pengalamannya apa aja gitu. Organisasi banget tuh. Kalau interview ditanya organisasi apa atau pengalaman kerja walaupun cuma part time gitu. Terus apa ya sih yang intinya? Jadi skill-skill di luar akademik itu juga jadi peran penting gitu ya, juga harus ada gitu kan, selain dari akademiknya bagus gitu ya, supaya nantinya bisa berbaur di masyarakat di dunia kerja gitu kan. Ya. Tadi sempat kita belum bahas ya mengenai biaya hidup gitu ya. Nah ini terakhir nih ya, biaya hidup di sana mahal nggak sih? Seperti apa? Kira-kira Farah dalam satu hari itu bisa bisa menghabiskan gitu berapa ringgit gitu ya? Di sana kan pakai ringgit gitu kan. Dan kalau dibandingkan dengan Indonesia boros nggak sih gitu? Tergantung ya, kalau misalkan kita bandingin sama Jakarta mungkin kurang lebih sama, karena kalau Jakarta kota ya, kayak Jakarta Selatan, Pusat, segala macam. Karena kalau sekarang, apalagi sekarang itu ekonomi di Jakarta tuh udah naik, harga udah naik. Jadi kalau misalkan dibandingin sama di Malaysia tuh ya kurang lebih sama di Kuala Lumpur. Tapi kalau misalkan dibandingin sama kayak kita di Bekasi, mungkin di sana jauh lebih mahal. Karena ya itu sih tergantung daerah juga, kayak misalkan kebetulan daerah kampus kami tuh daerah yang mahal, jadi cari daerah elit ya gitu. Ya bisa dibilang gitu. Ya lumayan mahal gitu, jadi nyari yang murah tuh susah gitu. Kalau misalkan dapet yang murah itu agak jauh, jadi harus ambil MRT lagi gitu. Terus kalau makan, pinter-pinter sih kalau misalnya kita bisa masak rame-rame sama anak Indonesia yang lain atau sama itu jauh lebih hemat gitu ya. Iya, jauh lebih hemat karena bahan-bahannya tuh ya kurang lebih mirip lah sama yang di supermarket di Indonesia. Kalau sehari mungkin habis sekali makan itu kurang lebih sekitar 7 ringgit, 8 ringgit gitu ya, kalau harga ekonominya di Kuala Lumpur. Kayak itu udah dapat nasi, ayam, dan sayur. Kadang 7 sampai 9 ringgit. Kalau
rupiahin sekitar hampir 30.000 ya, 30.000-an hampir ya. Jadi ya kalau dibandingin di Indonesia yang kalau kita pinter-pinter juga nemu warteg kan jauh tuh harganya. Gitu. Jadi kalau makan itu relatif sebenarnya ngaturnya gimana. Oh ya, Farah tinggal waktu jadi mahasiswa di HEL itu tinggal di asrama atau di tempat lain gitu? Kalau tahun pertama sama kedua tuh 1,5 tahun kita di asrama. Dan itu kalau 3 bulan pertama itu wajib untuk mahasiswa internasional kayak kita, kayak yang dari Indonesia, Korea dan segala macamnya itu wajib 3 bulan di asrama dulu karena kampus itu punya tanggung jawab buat mereka itu aman gitu selama 3 bulan di karantina dulu gitu ya. Udah 3 bulan tuh ya ini di karantina. Karantin dulu gitu kan 3 bulan gitu. Jadi ya biar ini juga sih kita juga lebih aman dulu di asrama sambil kita cari-cari tempat lain yang mungkin lebih murah gitu. Jadi kita bisa pindah setelah 3 bulan itu. Tuh. Oke. Dan lebih dekat juga kan dari kampus kalau asrama. Oke. Nah, teman-teman yang mau ataupun adik-adik sekalian yang mau kuliah ya, terutama di Malaysia bisa ikutin tips-tipsnya dari Kak Farah ya. Yang sudah disebutin tadi ya, pastikan persiapkan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan gitu, persiapkan dari awal. Terus untuk masalah pemilihan jurusan juga dapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya supaya nanti tidak istilahnya galau di tengah jalan gitu ya, mau pulang dosa gitu, mau lanjut nggak sanggup gitu. Nah itu kayak buah simalakama gitu ya. Jadi pastikan memang benar-benar bisa mengendalikan kemauan dan willingness terhadap kuliah di tempat itu maupun jurusan itu ada gitu ya, niatnya ada. Itu yang paling penting ya. Selain tentunya dari time management ya, manajemen waktu yang harus memang diatur dengan baik gitu ya. Oke, kata-kata terakhir dari Kak Farah kita ya sebagai narasumber kita pada kali ini ya. Oke. Untuk adik-adik semua yang mau kuliah di luar negeri ataupun di dalam negeri, itu satu kuncinya yaitu kejujuran. Itu benar-benar akan berdampak banyak untuk masa depan kita nanti. Mulai dari ilmu, dari etika dan segala macam. Kejujuran satu. Terus yang kedua, gak usah gengsi kalian mau kuliah di mana, itu sebenarnya gak ngaruh sama sekali untuk ke masa depan kalian. Mungkin ada beberapa perusahaan itu melihat masa lalu kalian atau ngelihat gengsinya kalian kuliah di mana gitu, tapi sebenarnya itu nggak ngaruh sama sekali selama kalian itu punya pengalaman dan ilmu yang cukup gitu. Terus yang ketiga itu sih lebih sering berinteraksi dengan orang. Itu selain kita menambah ilmu dari apa yang orang kasih, kita juga bisa melatih diri buat kita tuh lebih siap ke depannya, baik untuk nanti kan kita kuliah akan ada presentasi, kerjaan juga ada presentasi gitu. Jadi ya itu untuk melatih kita berkomunikasi lebih baik gitu. Tadinya kan Farah juga ngomong tuh masih bahkan ngomong bahasa Indonesia tuh masih gitu, masih nggak terlalu lancar gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah lebih baik dari sebelumnya, itu karena lebih berinteraksi dengan orang-orang sekitar gitu. Itu aja sih paling yang intinya. Semangat terus, jangan
cepet putus asa. Kalau putus asa atau kalau putus semangat gitu ya, ingat orang-orang sekitar yang mensupport gitu ya. Ya, yang mensupport, apalagi keluarga dan teman-teman. Oke, Farah, thank you ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan saran-saran serta tips ya untuk adik-adik kita yang baru mau mulai kuliah keluar gitu, keluar negeri ataupun di dalam juga bisa diterapkan beberapa tipsnya tadi gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita akan buat next video yang lainnya ya. Tentunya jangan lupa di follow ya, di subscribe channel ini ya, Inzu Production, kemudian ya like, share dan komen ya. Nanti akan saya taruh juga. By the way, para kita ini punya channel YouTube juga ya. Nanti akan saya taruh linknya di sini gitu ya. Nah, di atasnya Kapara gitu nanti akan saya taruh. Jangan lupa di like juga, di komen di channelnya, kemudian di subscribe gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.